ini. Supaya apa? Dengan demikian pemerintahannya itu menjadi pemerintahan yang benar-benar membawa damai, sukacita, dan keubahan pembaharuan yang makin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Matius pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan awal untuk kita mendahului pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pagi ini firman Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Itu bukan hanya sekedar untuk kita dengar, bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, bukan hanya sekedar untuk kita pahami, bukan hanya sekedar memperkaya pengetahuan kekristenan, tetapi kerajaan Allah yang diberitakan melalui mimbar ini untuk ditanggapi, untuk diapakan? Untuk ditanggapi, untuk direspon. Jadi kalau saudara mendengar, bukan berarti saudara selesai tanggung jawab saudara sebagai orang Kristen. Bukan berarti kalau saudara sudah datang ke gereja, lalu saudara dengar khotbah ini, mencatat khotbah ini, lalu tugas saudara sudah selesai. Tidak. Justru berita tentang kerajaan Allah ini diberitakan untuk direspon, untuk ditanggapi, dan bagaimana nasib kita, bagaimana masa depan kita itu ditentukan oleh tanggapan kita. Nasib kita, masa depan kita ditentukan oleh apa? Tanggapan kita, respon kita terhadap berita tentang kerajaan Allah ini. Ada banyak respon yang diberikan oleh orang. Namun saat ini saya akan cuplik tentang 4 respon, 4 tanggapan terhadap setiap orang yang boleh mengerti, mendengar, mengerti, memahami kerajaan Allah. Apa yang terus dilakukannya? Kalau orang Inggris bilang so what gitu loh, ya toh? Kalau sudah tahu, sudah paham, terus ngapain? Ya. Nah, berikut ini yang pertama, apa yang kita baca menceritakan tentang orang Majus. Orang Majus ini ngerti tentang kerajaan Allah, berangkat dari nalar dan pengetahuannya, berangkat dari kerinduannya untuk mencari tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu menyatakan dirinya sejak semula. Ketika dia menciptakan alam semesta dan ketika dia mulai memelihara kehidupan, itu sebenarnya lewat semua itu Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya lewat matahari yang terbit setiap pagi, tenggelam setiap sore. Tuhan menyatakan dirinya melalui laut yang bergelombang. Tuhan menyatakan dirinya melalui gunung-gunung yang tinggi. Tuhan menyatakan dirinya melalui sungai-sungai yang berliku. Tuhan menyatakan dirinya melalui kembang-kembang yang bermekaran. Tuhan menyatakan dirinya melalui kicauan burung yang merdu. Semua itu sebenarnya ingin memberitahu kepada kita, Tuhan itu Raja, Dia Tuhan Pencipta, hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Tetapi amat sangat disayangkan,
dosa telah merusak pengertian pemahaman manusia, sehingga penyataan Allah yang secara umum lewat alam raya ini seringkali disalahpahami. Bahkan tidak jarang mereka bukan justru menyembah Sang Pencipta, tapi justru menyembah siapa? Ciptaannya. Tetapi melalui segala penyataan Allah ini, saudara-saudara, meskipun dosa menyesatkan, meskipun dosa mengaburkan, meskipun dosa membuat orang menjadi salah paham, tetapi manusia yang dikaruniai akal budi, dikaruniai hati nurani, dikaruniai perangkat-perangkat moral berupa nurani, akal budi, pengertian, dan sebagainya, itu masih bisa berfungsi. Dan lewat semua itu, manusia mempunyai kesempatan untuk terus bertanya, siapa yang menciptakan alam ini? Dan bagaimana kami harus datang? Bagaimana kami harus berperilaku? Bagaimana dan apa yang harus kami lakukan? Dan itulah yang terjadi dengan orang Majus, dan itulah yang terjadi dengan diri kita sebelum mengenal Yesus Kristus. Orang Majus ini lewat bintang-bintang bertaburan. Dia punya keyakinan bahwa alam ini, saudara-saudara, semesta ini, semua yang terjadi dengan perubahan yang ada di alam semesta itu mempengaruhi keberadaan manusia. Itu cara berpikirnya. Karena itu kalau ada bintang dengan bentuk tertentu, mereka juga berpikir, tanda apa ya ini? Jemaat Tuhan yang kekasih, rupa-rupanya dari bintang yang muncul di langit itu, mereka lama mengamati, mereka lama mencermati, dan mereka sampai kepada kesimpulan, ada raja yang besar yang akan dilahirkan. Itulah sebabnya orang Majus ini dengan pengertiannya tidak cukup ngerti gitu, tapi selanjutnya dia itu justru berjuang mencari dan memastikan bahwa apa yang dia mengerti itu adalah satu kebenaran, suatu fakta yang gak bisa dibantah. Jemaat Tuhan yang kekasih, demikian pula dengan kita. Apa yang kita mengerti jangan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi harus jadi kebenaran. Kapan pengetahuan itu jadi kebenaran? Ketika apa yang kita mengerti itu kita alami, itu kita buktikan, itu kita praktekkan, maka pengetahuan tentang kebenaran itu benar-benar menjadi kebenaran yang membenarkan kita. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa bedanya ilmuwan dengan tukang gibah? Tahu tukang gibah? Tidak tahu. Tukang petan, tahu tukang petan? Tidak tahu tukang petan. Tukang rasan-rasan, tahu tukang rasan-rasan? Tahu. Ya lah. Bedanya ilmuwan dengan tukang rasan-rasan itu apa? Ada yang tahu? Saya beritahu ya. Lek tukang rasan-rasan itu begitu ngerti, dia tidak perlu membuktikan. Pokoknya apa sih dikurungu langsung dijual, diomongkan. Weh ora. Dek bengi iki lho, bojone Parti turu karo Parman. Wah. Itu tukang rasan, saudara-saudara. Apa yang dia tahu, boh bener boh ora, langsung diceritakan. Ya toh, ditambahi, dibumboni. Terus akhirnya karena yang seperti itu sebutannya jadi gosip, digosok-gosok makin sip, ya kan? Tapi kalau ilmuwan dia tidak begitu cara berpikirnya, dia tidak begitu cara bekerjanya.
apa yang dia tahu itu dia sebut namanya fenomena. Disebut apa? Fenomena. Ya kan? Fenomena itu gejala-gejala perubahan-perubahan yang belum bisa diartikan apapun karena membutuhkan penyelidikan. Makanya disebut fenomena. Ya, itulah bedanya gejala sama fenomena. Kalau gejala bisa dibedah, tapi fenomena itu nunggu pembuktian. Nah, kalau ilmuwan begitu melihat sesuatu yang dia mengerti, itu dia namai fenomena, lalu dia selidiki, dia teliti, dia pastikan. Ya, dengan metodologi-metodologi tertentu yang valid, dari situlah baru dia mengerti, memahami, dan bisa memastikan. Dan disitulah dia membuktikan, dan barulah dia berkata, itu kebenaran. Tuhan mau kita harus seperti ilmuwan, jangan seperti tukang rasan-rasan. Apa yang kita mengerti tentang firman Tuhan, jangan hanya puas, kita wapi khotbah enak. Aduh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau cuma khotbah enak, saya merasa rugi besar. Karena saya merasa berdiri di hadapan saudara, para dewan juri yang terhormat, bukan sebagai umat Tuhan yang siap menjalankan kebenaran kerajaan Allah. Kita harus mulai mengambil sikap untuk kita siap menanggapi, merespon, melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Dan orang Majus itu begitu mengerti bahwa apa yang dikatakan bintang itu, bahwa ada raja yang baru lahir, itu benar-benar membawa dia kepada perjumpaan dengan Yesus. Dan akhirnya apa? Mereka tidak hanya dengan tangan kosong, mereka merespon lebih jauh lagi. Dia tidak hanya puas sekedar tahu, dia tidak puas hanya sekedar mengerti, tetapi dia merespon dengan menanggapi, memberikan penghargaan yang terbesar. Memberikan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Halo, semua ada di sini ya. Kok saya lihat tatapan matanya kok kayaknya bingung begitu. Ya, Bapak Ibu mengerti ya apa yang saya omong? Mudah-mudahan saya bisa ngomong saya ini dimengerti ya. Saya masih ngomong bahasa Indonesia, belum bahasa Itali. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Itulah bukti respon dari siapa? Orang Majus. Lah kalau saudara benar-benar menanggapi bahwa Tuhan itu raja dan saudara adalah warga kerajaan Allah, apa yang saudara lakukan? Itu yang penting kita pikirkan. Apakah kita seperti orang Majus yang mempersembahkan apa yang terbaik yang kita punya? Mur yang dimaksud itu bukan mur bawang loh ya. Mur yang dimaksud itu semacam rempah-rempahan yang baunya harum dan harganya mahal. Ya, kalau bahasanya orang WA-an atau medsosan itu harganya mehong. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, itulah respon yang pertama. Siapa? Responnya siapa? Orang Majus. Ya. Mari sekarang kita baca bersama-sama Matius 2 ayat 3. Iya, semua sudah dapat? Matius pasal 2 ayat 3 mulai. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu bagaimana? Terkejutlah ia. Begitu juga seluruh Yerusalem bersama dia. Kerajaan Allah itu membutuhkan respon. Saudara tidak bisa hanya sekedar oh ya, sudah itu masa bodoh lah, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Itulah sebabnya kerajaan Allah punya hukum. Hukumnya apa? Jika kamu mengerti yang benar, jika kamu mengerti yang baik,
kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Kamu apa? Berdosa. Tidak percaya? Baca Yakobus 4 ayat 17. Coba mari kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ya, ayat yang ke-17. Sudah dapat? Ya. Mari. Yang sudah dapat, mari kita baca dengan suara yang lantang. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, bagaimana? Ia berdosa. Itu hukumnya. Ya. Karena itu apa yang kita mengerti tentang firman Tuhan, apa yang kita mengerti tentang kebenaran, itu harus kita tanggapi, itu harus kita responi, kita harus taati, kita harus jalankan. Sehingga dengan demikian, kerajaan Allah ini benar-benar kerajaan yang membutuhkan respon, membutuhkan tanggapan. Yang kedua, di dalam Matius 2 ayat 3 ini, kita melihat sebuah contoh bagaimana merespon kerajaan Allah. Orang Majus mengerti bahwa ada raja Yahudi yang baru dilahirkan, dia menaruh respek, dia menaruh hormat, dia bahkan ingin menyembah. Waduh, perjalanan untuk menyembah itu perjalanan yang berliku dan melelahkan. Sampai-sampai perjalanan itu membuat mereka tersesat. Dan tersesatnya di mana? Tersesatnya di istana Herodes. Di kota apa? Yerusalem. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini namanya tersesat di jalan yang benar itu ya kira-kira begini ini. Ya, sudah benar, namanya raja kan pikirin di istana. Tapi raja kerajaan Allah itu tidak tinggal di istana. Tapi ketika Herodes si penghuni istana itu diberitahu bahwa orang Majus ini dari jauh ingin menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Dia pikir raja mesti lahirnya di istana. Karena itu Herodes merasa terancam. Waduh, ini kompetitor yang bahaya ini, bisa mematikan ini, ya kan? Makanya Herodes cari tahu. Caranya cari tahu bagaimana? Dia cari tahu bukan untuk menyembah, dia cari tahu bukan untuk taat, dia cari tahu justru untuk menentang. Kita jadi orang Kristen tuh tidak usah bingung dengan apa yang kita tidak ngerti. Apa yang saudara tidak ngerti, itu pasti suatu saat saudara ngerti. Asal apa yang saudara ngerti, itu saudara taati. Sekali lagi saya katakan, gak usah bingung dengan apa yang engkau tidak mengerti. Karena apa yang engkau tidak mengerti, itu suatu saat pasti engkau mengerti. Asalnya apa? Ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Apa yang kita mengerti, itu kita jalani, itu kita taati. Kadang orang Kristen bingung dengan sesuatu yang dia tidak paham, tidak ngerti, saudara-saudara. Ya, kira-kira itu nanti lek umpomo di surga itu nanti kaya apa ya? Padahal itu matinya di udara loh, orang ketemu batangnya loh. Lah nanti dibangkitkan itu piye yo? Serasa bingung sing ngono-ngono kuwi. Yang jelas kalau Tuhan katakan dibangkitkan ya dibangkitkan. Seperti apa? Sekarang kita tidak mengerti. Tapi suatu saat kita pasti mengerti. Asal apa yang kita mengerti itu kita taati. Berminggu ora tau ning gereja kok tekonane sing neko-neko. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih. Mari apa yang kita mengerti, kita taati, kita pahami. Nah, Herodes ini mengerti, tetapi cari tahu bukan untuk taat, cari tahu justru untuk melawan.
Itulah yang terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini lewat TikTok, lewat medsos, ada pertanyaan-pertanyaan dilontarkan atas kekristenan. Pertanyaan-pertanyaan yang bukan dibuat untuk supaya orang itu taat, tapi pertanyaan-pertanyaan untuk membuat orang Kristen seakan-akan merasa terjebak dan merasa seakan-akan saudara-saudara dia di jalan yang salah. Dan akhirnya apa? Untuk menentang Tuhan. Akhirnya mereka berbalik, bukan taat malah melawan Tuhan. Saudara tahu pertanyaan-pertanyaan di medsos? Pertanyaan di medsos itu begini. Kalau Yesus itu Tuhan, lalu siapa yang mencabut nyawa Yesus? Ayo, apa jawabannya? Bingung. Ya, saudara-saudara, Yesus nyawanya bukan dicabut, tapi dia menyerahkan dirinya. Ada lagi pertanyaan, saudara-saudara, kalau Yesus itu Tuhan, dan ketika dia di dunia itu jadi manusia, kenapa dia membunuh ibunya sendiri? Loh, maksudnya piye itu? Pertanyaan itu. Ternyata ketika ditanyakan lebih lanjut, lah Yesus kan Tuhan, Maria kan ibunya. Lah Maria kan mati itu kan berarti nyawanya dicabut. Lah yang nyabut siapa? Berarti yang bunuh siapa? Itu namanya pertanyaan-pertanyaan jenis begitu, pertanyaan jenis fallacy. Fallacy itu artinya jemaat. Pertanyaannya wes keliru. Gitu loh. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang keliru. Ya. Karena pertanyaan itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menentang kebenaran. Ya. Ada yang masih kepo dengan apa yang saya sampaikan ini? Kalau pengen tahu jawabannya nanti sesudah ibadah ini boleh ketemu saya. Tapi yang tidak kepo ya tidak apa-apa, itu justru lebih bagus. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, Herodes begitu mengerti, dia justru merasa terancam, sehingga dia berkata, tolong kamu cari tahu dulu. Tapi diam-diam dia sudah punya rencana jahat. Dan rencana jahat itu akhirnya terbukti. Ketika Yesus sudah berangkat ke Mesir, di situ bayi-bayi Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah, semua dibabat habis. Jemaat Tuhan yang kekasih, tidak ada yang lebih menyesakkan daripada menolak raja yang datang untuk memberi hidup. Dia datang untuk memberi hidup kepada kita. Tetapi jangan sampai kita merespon dengan menolak, ya, dan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat Lukas 2 ayat 19. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Ya. Bagaimana orang Majus itu mencari, bagaimana Herodes itu menolak. Tapi kita melihat sebuah contoh, Maria dan Yusuf. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jemaat Tuhan yang kekasih, Maria dan Yusuf merespon dengan ketaatan, dengan penerimaan, dengan kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maria dan Yusuf tidak hanya menerima kehadiran Yesus, tetapi dia merenungkan kehadiran Yesus dalam hatinya. Dan ini menunjukkan kepatuhan, menunjukkan kesediaan untuk taat dan mengikuti rencana Tuhan. Meskipun Yusuf dan Maria untuk melahirkan Yesus, itu taruhannya nyawa, taruhannya nama baik, taruhannya segala apa yang terbaik yang dia punya. Itu semua dipertaruhkan. Zaman dulu loh, zaman dulu. Seorang yang belum menikah itu kok melahirkan, hamil. Wow, jangan sampai melahirkan, baru hamil begitu aja, saudara-saudara. Itu dibawa ke lapangan, keluar dari pintu gerbang, terus dilempari batu sampai mati. Itu zaman dulu. Beda dengan zaman sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, karena itu bagi Maria
untuk melahirkan Yesus itu bukan sesuatu yang gampang. Ada banyak hal yang membuat Maria rasanya tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi ketika Gabriel berkata, engkau akan mendapat kasih karunia, sebab engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus engkau namai siapa? Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dan apa yang terjadi dengan Maria? Maria berkata, terjadilah padaku, sebab aku ini hamba Tuhan. Halo, bisa enggak saudara ngomong sama seperti Maria? Bisa enggak? Halo, bangun toh, sudah bangun apa belum ini? Bisa enggak saudara ngomong seperti Maria ngomong? Bisa enggak? Katakan, terjadilah padaku sebab aku ini hamba Tuhan. Bisa kan berkata seperti itu semua? Yuk coba kita katakan, terjadilah padaku sebab aku ini hamba Tuhan. Sekali lagi katakan, terjadilah padaku sebab aku ini hamba Tuhan. Ya, itulah respon yang seharusnya terjadi kepada diri kita. Kita mesti cari tahu apa yang kita belum tahu. Meskipun kita tidak membingungkan, menggelisahkan dengan semua itu, tetapi kita mesti berusaha tahu. Namun demikian, ketika kita sudah tahu apa yang kita tahu, mari kita taati, patuhi seperti Maria menaati rencana Tuhan. Saudara-saudara, seorang ibu yang penuh kasih merawat bayinya pasti menghadapi banyak kesulitan dan ketidakpastian. Begitu pula dengan Maria. Maria tetap taat menerima kehadiran Yesus. Maria merawat Yesus. Bahkan Maria mendampingi Yesus. Bahkan ketika Yesus disalib, Maria di dekat salib itu. Dan Yesus berkata kepada Yohanes, hei anak, itulah ibumu. Hei ibu, itulah anak. Itu tanda bagaimana Yesus bertanggung jawab. Meskipun dia sudah di atas kayu salib, meregangkan nyawa, tapi tanggung jawab terhadap Maria tetap dilaksanakan. Maria dipercayakan kepada Yohanes. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah Maria tunduk, patuh, taat terhadap rencana Tuhan. Dia mengerjakan apa yang kerajaan Allah perintahkan. Demikian pula dengan kita sekalian. Yang terakhir, mari kita membaca di dalam Matius 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Ya. Sudah dapat? Ya. Mari kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jemaat Tuhan yang kekasih, gak cukup cuma bengak-bengok Tuhan, Tuhan, artinya apa? Gak cukup hanya melakukan ritual, upacara-upacara keagamaan. Gak cukup. Kalau saudara tidak taat, kalau saudara tidak melakukan kebenaran firman, kalau nilai-nilai kerajaan Allah bukan menjadi gaya hidupmu, engkau akan senasib seperti yang Matius katakan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi nama-Mu? Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Enyahlah engkau siapa? Pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen yang tidak taat itu di mata Tuhan
bukan hanya dianggap pemberontak, tapi dianggap pembuat kejahatan. Karena apa? Tidak hidup dalam ketaatan. Karena itu, respon yang terakhir ini siapa yang harus meresponi? Yang harus menanggapi itu adalah saya dan saudara. Semoga apa yang kita mengerti tentang firman Tuhan, apa yang kita pahami, mari kita lakukan. Apa yang kurang kita mengerti, yuk kita belajar bareng. Ya, saya sebagai hamba Tuhan dengan senang hati ingin membantu Bapak Ibu semua untuk kita perlengkapi, ya, untuk kita bekali, sehingga dengan demikian setiap kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ketaatan akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengerjakan rancangan Tuhan dengan segenap hati. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita sungguh-sungguh berani mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak takut